Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu lan para jemaah sedaya yang dipun rahmati dening Allah, alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan oleh Allah. Salah satu nikmat yang paling utama yakni nikmat hidayah. Yang dengan nikmat hidayah itu maka kita dibimbing oleh Allah untuk menggunakan nikmat-nikmat selainnya dalam rangka melaksanakan ketaatan, termasuk ketaatan yang kita laksanakan pagi ini yaitu thalathul ilmi, salah satu ketaatan yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lewat lisan nabinya Allah menjanjikan bahwa barang siapa yang melaksanakan thalathul ilmi dengan ikhlas dan istiqomah maka akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu maka akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Allah biubi Rasulullah ingkang rawuh wonten ing masjidipun Allah sak perlu thalathul ilmi injing menika kalebet ewanipun tiyang ingkang badhe dipun gandelaken dening Allah lampahipun tumuju wonten ing swarga. Amin. Kalau kita sedaya kepengin tindak wonten ing swarga. Kapan? Menikah pulau yang bagi rumah ini monggo. Bapak Ibu para jemaah rahimahullah, tema kita pagi ini adalah kajian tentang fikih siasat atau fikih politik. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi satu perhelatan besar di Kabupaten Sleman, ini untuk pilkada pemilihan kepala daerah langsung. Ini kapan? November ya? November 27 November. Ada hal-hal yang perlu kita pahami, yang perlu kita camkan terkait dengan masalah pemilihan politik, entah itu pemilihan lurah, pemilihan bupati, atau pemilihan pejabat-pejabat yang lebih tinggi, bahkan hingga pejabat di tingkat RT. Bila terkait dengan masalah menikah pun, agama itu telah memberikan berbagai macam petunjuk agar orang itu tidak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat. Jalan menawi wonten babagan menika seringkali kita itu lupa. Meskipun kita itu telah tahu aturan-aturan agama,
terkait dengan masalah menikah, tetapi ketika kita itu sudah masuk ke dalam kancah politik, sudah terlibat di dalamnya, maka seringkali kita itu lupa, sengaja lupa, dan kita itu mengabaikan aturan-aturan syariat. Jadi, dalam kaitannya dengan Pilkada Sleman, mangke ada itu calon, dua pasang calon, satu perempuan. Maka ini juga perlu kita pahami bagaimana Islam itu memandang mengenai pemimpin perempuan. Karena saya juga sudah mendengar di beberapa tempat ada isu-isu yang mengemuka tentang tidak bolehnya pemimpin perempuan. Bagaimana sebetulnya Islam memandang hal ini? Menikah bagi kita kaji menikah. Lajeng ingkang kaping ini masalah klasik yang sering kali kita hadapi ketika kita itu menjumpai wontenipun pemilihan politik, pemilihan pemimpin, yakni masalah suap atau bahasa Islamnya menikah masalah al-rishwah, suap. Kita juga akan membahas mengenai masalah rishwah menikah. Anak yang saat ini pun ya, kita perlu juga mengetahui bagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait masalah kepemimpinan menikah. Nabi menikah nanti menikah. Innakum satahrisuna alal imarah, sesungguhnya kalian itu akan merasa rakus, merasa taman dengan jabatan. Terus betul, ingkang menikah ini mesti lepas. Mula dan yang menikah merasa rakus terhadap jabatan, maka banyak orang itu yang kemudian berebut untuk mendapatkan kursi jabatan tersebut. Wa innaha hisyun wa nadamatun yaumal qiyamah, padahal jabatan itu merupakan hisyun, kehinaan, wa nadamah, penyesalan pada hari kiamat. Jabatan itu akan menjadikan bagi orang yang memilikinya besok wonten di kiamat menika sebagai satu kehinaan serta sebagai satu penyesalan. Tapi ada perkecualian. Nah, lewat melalui kanjeng Nabi ngendika mekaten, awake dhewe pun boten gumun nalika kita mandiri di dalam berbagai perhelatan pemilihan pemimpin, maka orang itu akan berebut untuk mendapatkannya, bahkan kalau perlu dengan menghalalkan berbagai macam cara. Kalau Nabi itu mengatakan demikian, bolehkah kita itu kemudian meminta jabatan dalam level apapun, sampai jabatan terendah di tingkat pemerintahan maupun iklan masyarakat, umpamanya pun sebagai ketua RT, itu boleh tidak kita itu meminta jabatan tersebut? Nabi mendikau bahwa jabatan itu sebagai penyesalan serta sebagai satu kehinaan di hari kiamat. Bolehkah kita untuk meminta jabatan itu? Ada seorang sahabat asmanipun Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau ini sahabat yang tubuhnya itu kecil, tubuhnya kelihatan ringkih, tetapi dia itu punya nyali yang cukup gede. Abu Dzar Al-Ghifari, salah satu kisah tentang keberaniannya itu adalah ketika dia itu masuk Islam di Mekah, maka wonten ing Mekah pada periode Mekah itu umat Islam itu berada pada posisi terpojok, pada posisi tertindas. Maka banyak orang yang ketika
menyembunyikan keislamannya. Benten kalian Abu Dar. Abu Dar begitu dia itu masuk Islam, maka kemudian dia langsung pergi ke pasar. Sang pasar terus dheweke bengak-bengok asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pripun kepungi wong sak pasar. Tapi tidak apa-apa. Ini menunjukkan betapa nyali Abu Dar, betapa iman serta keteguhan hati beliau itu patut dipuji. Ning dheweke niku wong ringkih niku lho. Justru oleh wong ringkih niku wong ringkih kok nekat hebat. Sampai suatu ketika Abu Dar itu matur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala tastamiluni?" Wahai Rasulullah, apakah Anda tidak berkenan untuk memberikan kepada saya itu jabatan? Jalur jabatan di tangan Kanjeng Nabi. Kados pundi Kanjeng Nabi akhirnya pun jawab, "Ya Abu Dar, innaka dhaifun." Fadaraba ala mankibaya wa qala. Ya Benar mengatakan, maka Nabi kemudian tersenyum sambil menepuk pundakku dan berkata, "Ya Abu Dar, innaka dhaif wa innaha amanah." Wahai Abu Dar, sesungguhnya engkau ini orang yang lemah, dan sesungguhnya yang engkau minta itu, jabatan itu merupakan suatu amanah. Wa innaha nadamatul yaumal qiyamah, dan sesungguhnya jabatan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Illa man akhadha bihaqqiha wa adda 'alaiha ma fiha. Kecuali orang itu mendapatkan jabatan itu dengan cara yang benar dan dia itu melaksanakan kewajiban-kewajiban atas jabatan itu. Atas wonten ing mriki Nabi itu mengatakan bahwa sesungguhnya engkau itu adalah orang yang lemah, padahal jabatan itu suatu amanah. Oh, kalau begitu, kalau orang itu lemah, tidak punya kapabilitas, tidak punya kemampuan, ojo njaluk jabatan, mbok rumangsani atau niku. Pasti kami jabatan itu bisa menjadi penyesalan bagi pemiliknya pada hari kiamat, kecuali jika orang itu mendapatkan jabatan itu dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar itu kadang di rasa jaluk tulung Pak Lie. Aku sih jaluk tulung Pak Lie. Ini ditiwa kulian ini. Sana sejak kulian. Kalau tuh Pak Lie lu cukup umur digaweke aturannya supaya tuwain. Itu kan dia mendapatkan jabatan dengan cara yang tidak benar. Dan kemudian yang ketiga adalah dia itu melaksanakan jabatan itu sesuai dengan kewajiban dan hak-haknya. Jadi apa yang menjadi kewajiban, ya, apa yang menjadi amanat itu ditunaikan. Maka seperti itulah jabatan yang tidak akan membuat pemiliknya itu menyesal pada hari kiamat. Lantas bolehkah kita itu meminta jabatan? Jawabipun, selama orang itu memiliki kemampuan, maka dia itu boleh meminta jabatan. Seperti itu. Ada seorang sahabat namanya Utsman bin As. Beliau itu matur kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi." Wahai Rasulullah, jadikan saya itu imam bagi kaumku, imam bagi penduduk kampungku. Lalu Nabi mengatakan, "Anta imam qaumikum." Engkau adalah imam bagi kaummu. Daripun selama orang itu memiliki kemampuan, maka dia itu boleh
kondisi tertentu orang itu boleh menunjuk dirinya sendiri untuk memimpin orang lain. Kalau jalan ini diambil dari kasus sholat misalnya. Kalau misalnya dalam sholat jamaah itu tidak ada orang yang mau menjadi imam, do iren, do sulung-sulungan, do endo kan dari imam atau ibu, mula tiang yang merasa dirinya itu bisa menjadi imam, dia itu wajib untuk maju. Kenapa tujuan itu? Untuk menyelamatkan sholat jamaah tersebut. Mungkin jalanan upama boten wonten tiyang ingkang gelem dadi imam, mula mungkin bisa diimami dening wong sembarangan, wong edan. Nanti kalau cerita Pak AR niku aduh ya Jawa kemudian imam akhirnya diimami oleh sing waras rada belum imam sing imam nah sapunika ya kados pundi pemimpin wanita itu hukumnya menurut Islam. Wonten setunggaling ayat An-Nisa ayat 34. Allah berkata, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena Allah telah melebihkan sebagian kaum laki-laki itu atas sebagian kaum wanita. Dan karena laki-laki itu telah menafkahkan sebagian harta mereka. Ayat ini menjadi dasar bagi sebagian ulama untuk mengatakan bahwa yang boleh menjadi pemimpin itu adalah kaum laki-laki. Wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Surah An-Nisa ayat 34. Kemudian hal itu masih didukung oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika putri dari Kaisar Persia ingkang asmanipun Buwairan binti Surawai, Buwairan binti Surawai menikah diangkat sebagai pemimpin kekaisaran Persia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar hal itu, kemudian beliau bersabda, "La yuflihu qaumun walau amrohu imra'atan." Tidak beruntung suatu kaum, tidak beruntung suatu bangsa jika mereka itu menyerahkan urusannya, menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang wanita. Liripun melalui setunggaling bangsa, setunggaling negari, setunggaling kabupaten itu dipimpin oleh seorang wanita, maka itu bangsa itu, penduduk suatu tempat itu tidak akan beruntung. Hadis ini semakin menguatkan bagi sebagian ulama untuk menyatakan bahwa pemimpin wanita itu tidak diperbolehkan menurut Islam. Kata dulu ya, jelas ya. Saat ini kita tinggali sektor bundi. Mungkin regulator boleh malah dirajat pak. Periode yang lalu, pilkada
tiga. Yang dua pasang menika perempuan. Nali pas manten dengan milih sing wanita napa ingkang kakung? Coblos doyo. Nah, pemanggih menikah, pemanggih yang mengatakan bahwa wanita itu tidak boleh menjadi pemimpin itu merupakan pendapat mayoritas ulama. Pendapat kata-katanya pun ulama klasik, ulama salaf, ulama masa lalu. Apakah ada pendapat berbeda? Wonten. Pendapat berbeda adalah pendapat yang mengatakan bahwa wanita itu boleh untuk menjadi pemimpin, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama khalaf, ulama kontemporer, utama ulama masa sekarang. Batasanipun salaf kalian khalaf, batasanipun ulama masa lalu dengan ulama zaman sekarang itu nopo. Batasanipun salaf menika kinten-kinten dumugi tahun 1500 Masehi. Itu salah. Jadi nek umpama bar 1500 menika diwastani ulama khalaf, ulama kontemporer utawi ulama kekinian, ulama zaman sekarang. Ulama masa lalu, ulama salaf menika mayoritas mengatakan wanita tidak boleh untuk menjadi pemimpin. Tapi berbeda dengan para ulama khalaf. Ulama khalaf itu mayoritas mengatakan wanita boleh menjadi pemimpin. Lupa ngoten dalile rak cetha An-Nisa 34 ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mangke menawi kita ningali maknanipun, apakah dari An-Nisa 34 itu ada larangan bagi wanita untuk jadi pemimpin? Atau betul, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Apakah di situ ada larangan bagi wanita untuk menjadi pemimpin? Tidak ada. Nah, sehingga para ulama khalaf mengatakan bahwa ayat itu An-Nisa 34 itu bukan merupakan larangan Allah bagi wanita untuk menjadi pemimpin. Kemudian yang kedua adalah dilihat dulu asbabun nuzul ayat. Menapa engkang dadosaken ayat menika turun? Ayat itu turun karena ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi niku wau mandi garwanipun menika nusyuz. Nusyuz itu tersebut membangkang perintah suami, atau membangkang tidak melakukan hak-haknya, kewajibannya sebagai seorang istri. Kalian si Sa'ad bin Rabi terus dikeplak. Jebule tiang kakung ngeplak garwane itu zaman dia pun nonton di kajian. Itu udah dikeplak. Nah, garwane sing dikeplak niku wau terus wadul kalian kanjeng Nabi, ya Rasulullah, saya telah ditampar suamiku Sa'ad bin Rabi. Kenapa? Karena begini. Nah, saya minta agar engkau menentukan kisos, menentukan balasan. Terus itu si Sa'ad bin Rabi diwales dikeplak jalanan dari pengeplak garwane. Saat durungnya diputus ke dening kanjeng Nabi, maka turunlah ayat 34 surah An-Nisa ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Maka dengan turunnya ayat ini, Rasulullah itu tidak mengabulkan permintaan dari istri Sa'ad bin Rabi supaya dia balas keplak garwane itu betul dikabulkan. Jadi selama Rasul dikeplak jalanan turun ayat 34 surah An-Nisa ini. Dan ini sekaligus ayat ini itu membenarkan perbuatan Sa'ad bin Rabi yang telah menampar istrinya karena istrinya itu membangkang.
Yang kakung teman gitu. Oh, naik orang itu pelajar mana dan maksudnya terus karena ayat ini merupakan pembenaran kepada Sa'ad bin Rabi, karena istrinya itu melakukan pembangkangan khusus, maka laki-laki itu boleh untuk memukul itu dengan cara yang tidak membahayakan. Jangan dipukul mukanya, dipukul pantatnya atau punggungnya. Sokol-sokol yang nuntut apa sih ngeplak itu nganggo salam tempel. Nah, ini dengan demikian maka para ulama mengatakan bahwa ayat ini bukan merupakan larangan bagi wanita untuk menjadi pemimpin, melainkan ayat yang berkait dengan masalah hubungan rumah tangga antara seorang suami dan seorang istri. Masalah rumah tangga, bukan masalah politik. Dengan demikian, yang mengatakan bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin berdasarkan ayat ini merupakan pendapat yang lemah. Betul ya? Kemudian yang kedua, bagaimana dengan hadis yang mengatakan la yuflihu qaumun walau amrahum imra'atan, tidak akan beruntung suatu kaum kalau mereka itu menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Nah, ini harus dilihat pertama asbabul wurud utawi sebab munculipun hadis menika. Sebab munculnya hadis itu adalah ketika Buwairah bin Syurawai itu diangkat sebagai kaisar pengganti ayahnya, meskipun dia itu adalah seorang wanita. Nah, dan ketika mendengar hal itu, Nabi mengatakan tidak beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Dan itu merupakan suatu informasi saja. Maksudnya, terus sifatipun menikah hadis ini memberikan informasi, bukan memberikan larangan bagi wanita untuk memimpin. Dan memang waktu itu memang tidak beruntung, karena begitu si wanita itu naik tahta, mula sedulur yang lama niku ora do trimo dan mereka melakukan kudeta terhadap si pemimpin wanita itu. Kemudian yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwa ketidakberuntungannya itu bukan karena Persia itu dipimpin oleh seorang wanita, tetapi karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengirim surat kepada Kaisar Persia untuk masuk Islam, maka Kaisar Persia itu justru malah merobek surat itu. Maka mendengar hal itu, Kanjeng Nabi kemudian mendoa semoga Allah merobek kerajaannya. Dan kemudian karena doa Nabi itu, maka kemudian Persia itu dirobek dengan dikalahkan oleh pasukan Romawi. Itu yang membuat mereka tidak beruntung, bukan karena mengangkat pemimpin dari kalangan wanita. Kemudian yang kedua, tentang hadis itu menikah dipun tingali ailatipun utawi sebab hukumipun. Kenapa kok kalau suatu kaum dipimpin oleh seorang wanita tidak beruntung? Karena waktu itu kebanyakan wanita itu belum memiliki kemampuan serta kecerdasan untuk memimpin zaman semangat. Sehingga ketika zaman itu berbeda, ketika wanita itu telah memiliki kemampuan untuk memimpin, wanita itu telah mencapai tatanan yang cerdas dalam keilmuan, maka mereka itu boleh untuk menjadi pemimpin. Mila, ada dasar pemanggi menikah, mayoritas ulama khalaf
mayoritas ulama saat ini itu membolehkan wanita untuk menjadi pemimpin, baik pemimpin di bidang politik, pemimpin di bidang hukum sebagai hakim misalnya, atau pemimpin-pemimpin publik lainnya. Nah kita kenani pun kinten-kinten nek Muhammadiyah niku nganut sing pundi? Kalau Muhammadiyah itu membolehkan atau melarang? Boleh. Muhammadiyah itu telah memutuskan melalui Munas Tarjih Wiradisa tahun 1972 atau 1973 yang memutuskan bahwa wanita itu boleh menjadi pemimpin. Wanita boleh menduduki jabatan publik, entah sebagai kepala sekolah, direktur rumah sakit, sebagai rektor, bahkan sebagai pemimpin politik. Menikah Muhammadiyah. NU kan disebut NU kalau Muhammadiyah 1972, NU baru tahun 1997 Muktamar Munas Ulama di Lombok itu baru memutuskan bolehnya wanita untuk menjadi pemimpin. Terus pemimpin wanita bagi Muhammadiyah maupun bagi NU maupun bagi mayoritas ulama-ulama kontemporer mereka tidak masalah. Jadi nek sakniki wonten yang melansir mengemukakan isu tentang tidak bolehnya memilih pemimpin wanita, kula ingkang kados menika mujudaken perkawis ingkang sampun ketinggalan zaman. Boten perlu ditanya. Nanti jelas ya? Kemudian yang kedua adalah mengenai riswah atau politik uang. Boten politik uang. Wujudnya politik uang ingkang panjenengan panggihi nalika pilkada utawi pilurah itu napa mawon umpama paminipun serangan fajar menika arupi amplop tok napa duwite amplop tok duwite. Lan sing wonten paring boten sanesipun kata sembako oleh seragam badhe aspal nah saat ini kita umpama wonten sing nyukani wonten niku termasuk riswah, termasuk money politik, termasuk iswa politik nopo sanes. Kula mboten nampa duit kok, nek mboten nampa duit wong nampa aspal dienggo bareng-bareng niku ora mboten darani iswa politik. Panggilin. Menapa ta ingkang dipunwastani riswah utawi iswa politik menika wau. Terus langsung mana ya? Saat dari pulau matur bang, iswa politik itu nggih, bang pemimpin wanita menika nggih, itu supaya luwih setrok, supaya luwih setrok. Saat ini pemimpin menika dipilih bukan berdasarkan jenis kelamin, tetapi berdasarkan apa? Kemampuan, kapabilitas. Saat ini supaya setrok, supaya setrok. Saat ini rak sinten-sinten tiang menika ora angger dheweke duwe duit utawa angger dheweke niku terkenal, senajan to dheweke tidak memiliki kemampuan, rak saged to dadi pemimpin. Saged to dadi wakil rakyat. Kalau contoh, sinten anggota DPD sing paling akeh suarane kalau niku. Komeng itu dipilih karena kemampuannya apa karena
boten vokal maka akan muncul tokoh-tokoh itu yang mencalonkan diri bukan karena kemampuannya. Nah sekali lagi pemimpin itu dipilih berdasarkan kemampuannya. Sehingga ditakoni, kalau ditakoni ini, nek umpama antarane Anies kali Puan, niku milih sinten? Milih Anies. Anies pinter ruang lanang. Nah saat ini nek antarane Risma kali Komen, jangan pilih sinten. Saya muncul itu calonnya itu lebih lurus siji Risma, Risma hari ini kok, saya siji Komen. Tidak boleh memilih pemimpin wanita, ya kono pilih Komen. Jangan tega memasrahkan bangsa ini pada seekor Komen, pada seorang Komen. Yang dipilih adalah orang yang memiliki kemampuan yang capable meskipun dia adalah seorang wanita. Jelas ya? Nah, sehingga kita belum perlu mempermasalahkan lagi dengan adanya pemimpin wanita. Yang dipilih bukan oleh wanita, tetapi sekali lagi adalah karena kemampuannya. Yang dipilih bukan pertimbangan wanita atau prianya itu, tetapi karena kemampuannya. Saat menikah kekaitan kalian masalah riswah menikah, masalah suap menikah. Menapa yang dipun wastani suap? Arishwatu mayuti syaksunil hakim au ghairihi liyuk kamalahu au yahdilahu ala mayurid. Yang dimaksud dengan suap atau riswah itu adalah pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau pejabat lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Menikah yang diberwasani suap. Nah hukum suap menikah menapa? Terus saat dari pengaturan hukum suap menikah, apa dampaknya kalau orang itu mendapatkan jabatan dengan cara menyuap? Itu dampaknya bisa sangat fatal, bisa sangat besar. Nah, terus Kanjeng Nabi menikah idza usidal amru ila ghairi ahlihi faqtadirsa. Jika suatu jabatan, suatu amalan itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Semakin lagi ketika kita itu memilih seorang pemimpin itu bukan berdasarkan kemampuan, tapi berdasar jalan dheweke wis ngenai aku sing aku. Maka bisa jadi yang menjadi pemimpin, yang terpilih sebagai pemimpin itu bukan orang yang memang seorang ahli, melainkan karena dia itu telah lebih banyak memberikan sesuatu kepada masyarakat. Terus kami seperti ya, ketika muncul pemimpin yang seperti ini, maka yang muncul adalah kehancuran. Ini dampak dari memilih seorang pemimpin karena berdasarkan suap atau berdasarkan riswah belanja. Kalau kami mengatakan para ulama itu mengatakan bahwa riswah itu hukumnya adalah haram, sebagaimana sabda Nabi SAW dari Sauban radhiyallahu anhu. Nabi itu mengatakan lana Rasulullah SAW amwasyiyah. Nabi SAW itu melaknat orang yang memberikan suap, wal murtashi, orang yang menerima suap, wal raisha, yakni alladhi yamshi bainahuma, serta ar-rais. Ar-rais itu adalah orang yang menjadi perantara suap. Dan terus beliau menikah dipulakkan dengan Nabi, satu orang yang memberikan suap, dua orang yang menerima suap, tiga tim suksesnya sewirawi dan berbagai amplop itu semua dilaknat oleh Nabi SAW.
itu dilaknat oleh Nabi dan Rasulnya, kata laknat itu sendiri, laknat itu sendiri, itu menunjukkan keharaman suatu perbuatan. Bukan hanya itu, keharaman itu termasuk dosa besar. Jalanan dipun laknat. Menapa tegesipun laknat? Laknat inggih menika ba'uda anir rahmat, dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kasih sayang Allah. Karena dijauhkan dari kasih sayang Allah, maka seseorang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya itu akan terjerumus kepada keburukan-keburukan. Dengan demikian, ketika suatu kaum, suatu kelompok masyarakat itu menerima suap, maka tidak akan ada barokah Allah, tidak akan ada rahmat Allah yang turun kepada kelompok masyarakat tersebut. Inilah yang membuat yang namanya suap, rishwah itu menjadi haram. Betul ya? Apakah semua suap itu haram? Tentu kullu syai'in istisna. Semua hal itu ada perkecualiannya. Bahkan apalagi suap daging babi itu sakit halal atau betul? Kapan daging babi itu bisa jadi halal? Ketika kita berada pada kondisi darurat. Al-daruratu tubihul mahdzura. Keadaan darurat itu membolehkan larangan. Pada kondisi darurat, sesuatu yang haram itu bisa berubah menjadi halal. Terus, umpami panjenengan menikah wau kok terdampar wonten ing sungai pulau, wonten makanan di situ yang ada hanya babi, maka babi yang dulunya itu haram itu berubah menjadi halal. Semakin lagi rishwah itu haram, tetapi pada kondisi tertentu rishwah itu menjadi halal, menjadi diperbolehkan. Kapan? Dalam kondisi darurat. Menapa yang dipunwastani darurat saat ini? Sejarah darurat itu kata sulit, membahayakan apa? Membahayakan nyawa atau membahayakan dompet? Engkang dipunwastani darurat ini menika buruhul mukallafi haddan illam yatanawalil mamnu halaka awwar. Sampainya seseorang pada suatu kondisi ketika dia tidak melakukan suatu hal, maka dia itu akan mati atau setengah mati, akan mati atau celaka. Jadi engkang dipunwastani darurat adalah jika kita tidak melakukan sesuatu itu kita bisa mati, maka kita harus melakukan sesuatu tersebut, itu darurat. Utawi nek boten mati awake dhewe iso setengah mati. Tegese setengah mati itu akan mencelakai jiwa kita, mencelakai akal kita, mencelakai agama kita. Ingkang kados menika dipunwastani darurat. Tetapi kalau tidak sampai menimbulkan bahaya kepada hal-hal itu, kepada nyawa, kepada fisik kita, kepada akal kita, menika dereng dipunwastani darurat. Jadi ampun gambil-gambil awake dhewe itu memperbolehkan suatu larangan dengan alasan darurat. Sini-sini darurat, sini darurat. Bundanya bulan boleh begitu deh kalau itu. Tapi kan Bapak Ibu berjemaah rahimahullah. Jadi yang patut kita waspadai bahwa dalam mendekati pilkada, mendekati pemilu itu pasti nanti muncul tawaran-tawaran untuk menerima suap. Kalau muncul hal semacam itu jangan diterima, karena kita itu akan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya jika kita itu menerima. Nah, dipun sukani kaos tapi betul Bapak Ibu.
yang disebut ongkos politik. Menurut undang-undang demikian. Dan ini bisa kita pakai karena selama aturan agama itu tidak mengaturnya, maka kita menggunakan aturan dari ulul amri, aturan dari pemerintah. Yang dilarang itu adalah suap politik atau money politik, sedangkan ongkos politik itu tidak dilarang. Tim sukses diberi uang untuk beli bensin, beli konsumsi, ini bukan suap, ini boleh diambil. Masyarakat diberi kaos, diberi stiker, diberi bendera misalnya, ini boleh diambil. Kenapa? Karena ini semua merupakan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye termasuk ongkos politik, sehingga bukan suap. Nek saat ini lu pinter gambarnya ditempelkan dengan sembako. Repot nih apa? Ini gambarnya pun saya kalau topo sembako ini kalau balik. Kalau seperti itu itu termasuk suap. Lebih baik jangan diterima. Nah, pun kebaca diterima kata sundi biar tidak syubhat disedekahke. Kula nampa. Banyak sedekahkan pada wanita asuhan, pada pondok pesantren dan sebagainya. Kenapa? Karena ini merupakan barangnya paling tidak syubhat, bisa-bisa malah jadi. Nah, terus juga Bapak Ibu berjamaah rahmatullah, agar kita itu memperoleh pemimpin yang benar-benar melahirkan barokah bagi terutama kaum muslimin di Kabupaten Sleman. Mula awake dhewe milih pemimpin itu carane gitu sih, dengan menjauhi segala hal-hal yang dilarang, termasuk dengan berani menolak riswah atau suap politik ini. Mungkin Allah para umatnya kaum muslimin di Kabupaten Sleman ini pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa membawa kemajuan bagi Sleman dan khususnya bagi kaum muslimin. Kalau itu kita begitu waktu nampak itu ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri Rasulullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang menyuarakan mengenai ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya bertanya dengan tadi dan target itu juga sudah disampaikan, tapi untuk spesifiknya kita seperti apa, apalagi ini panduan bagi warga Muhammadiyah untuk memilihnya itu yang seperti apa, karena Bapak Ketua Umum menyampaikan bahwasanya pilihlah yang kader utama itu yang seperti apa menurut penjelasannya. Dan yang kedua untuk tadi ya masalah suap, untuk masyarakat itu masih juga menawar karena pokoknya kan juga jadi kebiasaan yang kita harus terus mengikuti. Nah ini seperti itu, bagaimana kok masih aja pokoknya aturan itu Pak, untuk tidak penguatan pada kesempatan atau berbeda. Terus prinsip utama dalam memilih pemimpin itu jelas, selain seorang muslim atau muslimah yang menjadi syarat pokok untuk dipilih, itu yang kedua adalah adanya kemampuan. Siapa yang dianggap lebih capable, lebih memiliki kemampuan untuk memimpin di antara dua calon yang ada, menikah yang lebih utama untuk kita pilih. Siapa itu? Insya Allah pandangan sabun langkung mangertos di 50 itu S2 pandangan langkung mangertos. Kemudian yang ketiga, boleh juga kita menambahkan pertimbangan yang lain, khusus bagi warga Muhammadiyah adalah mana yang dianggap lebih kelompok Muhammadiyahnya,
Kader utama itu kan istilah lain dari mana yang lebih kelompok Muhammadiyahnya di antara calon yang ada itu. Pulau kita panjenengan lebih sambut mangertos. Nah pulau nanti nyebutke mungkin kena pasal. Kampanye yang kecil. Maka saya tidak akan masuk pada kancah politik praktisnya. Saya hanya memberikan prinsip-prinsip bagaimana Islam itu memberikan petunjuk mengenai cara memilih pemimpin. Kemudian yang kedua terkait dengan riswah. Memang ini menjadi satu hal yang telah mengakar menjadi budaya dan tradisi di masyarakat kita. Jadi nek wong kuwi pengen dipilih, kula dheweke kudu wani cucul. Nek ora ono apa-apane ya rasa dipilih. Nah, tradisi atau pemahaman yang telah mengakar seperti ini adalah pemahaman yang merusak. Maka itu niki dipunwasani mentalitas wali piro. Mentalitas wali piro. Mentalitas ini sangat merusak. Kita melihat betapa banyak pemimpin-pemimpin baik di tingkat legislatif atau di tingkat eksekutif yang sebetulnya mereka itu tidak layak untuk menjadi pemimpin, yang bisa nangkring di sana. Kenapa? Ya karena di mentalitas wali piro niku wau. Akhirnya gimana? Di bobrok kemarin DPR kan sesundi sampai menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. DPR ngobrak-abrik aturan, ngobrak-abrik undang-undang. Kenapa demikian? Karena mereka itu kebanyakan dipilih bukan karena faktor amanah dan faktor kapabilitas, tapi kebanyakan sehingga pilih itu berikut hewan ini. Ya itulah hasilnya kalau kita itu mengikuti pemahaman, mengikuti pendapat masyarakat meskipun salah. Wow. Terus yang kita ikuti adalah syariat, bukan pendapat masyarakat. Wa in tu'ma aksara fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau Allah mendengar ya, kalau engkau itu mengikuti pendapat orang banyak, maka mereka itu cuma akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sehingga meskipun mentalitas wanita nek pengen dipilih ya kudu wani jujur, nek ra ono apa-apane ya ora pilih. Pemahaman seperti ini meskipun telah membudaya merupakan pemahaman yang salah, tidak perlu kita ikuti, bahkan harus kita lawan. Kalau kita mengikuti pendapat ini, maka yang terjadi adalah kehancuran. Awal dulu sudah diberi pelajaran kasus DPR Rawi ketika mereka itu mengabaikan keputusan MA. Kamu pakai MA. Itu oke. Terus menilai kita harus tetap berpegang pada syariat. Karena ini cukup satu pertanyaan. Cukup ya. Jadi betul. Borong Bapak Bapak Ibu kados sampun cekap acara yang menika terakhir kula bersaing mulakan sampun pintar-pintar sudah. Kita serahkan kepada Ustaz dan Ibu Ustaz dan Wahyu Tasari.